Selamat datang di channel Alur Film. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bai Jile, pemilik Floating Life and Drang Dream Building, dikenal sebagai tangan istana surgawi. Dikatakan bahwa satu orang membunuh 9 sesepuh iblis dalam pertempuran pertama Zantianmen. Dia adalah orang dengan rekor paling luar biasa di seluruh jalan lurus. Feng Ling Yuyu berkata. Feng Zhujun meliriknya dengan tidak puas. Apa yang ingin kamu katakan? Saya ingin mengatakannya dengan sangat sederhana. Saya pikir bahkan jika semua orang di Wufang Taichung berkerumun, mereka mungkin tidak dapat mengalahkannya. Kata Feng Ling dengan sungguh-sungguh. Bai Jile tiba-tiba batuk saat ini, dan meletakkan punggung tangannya di bibirnya dan menyekannya dengan lembut. Feng Yuhan memperhatikan detail ini. Setelah dia melihat Bai Jile meletakkan tangan kanannya, dia dengan lembut meletakkan tangan kirinya di atasnya, diam-diam menyeka merahnya. Kamu terluka, seru Feng Yuhan. Mu Yi dan Liu Duohan saling memandang. Mereka pernah melihat Bai Jile sekali sebelumnya. Dia memang menderita banyak luka, tapi mereka tidak bisa menebak seberapa serius luka itu. Seberapa kuat, atau di sekitarnya. Apakah ada tuan lain? Di Sanglin Tiangong mengintai. Su Baiyi mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata, jadi kamu terluka. Bai Jile menunjuk satu jari ke Nangong Sier, aku masih bisa membunuh dengan jentikan jari. Kalau begitu mari kita lihat. Dia berteriak dengan marah dan memelototi Bai Jile. Semua orang di ruangan itu melihat sekilas tatapan Nangong Sier, meskipun mereka saling memandang dari kejauhan. Ada keinginan yang tak dapat dijelaskan untuk berlutut di hati mereka yang memiliki keterampilan rendah. Keterampilan membungkuk kaisar. Bai Jile menyipitkan matanya sedikit dan berjalan maju. Seni bela diri ini tidak berguna bagiku. Bahkan Nangong Yunhuo pun sama saat itu. Apalagi kamu. Kamu pernah melihat pamanku. Nangong Sier merasakan keringat dingin di dahinya. Aku membunuhnya. Bai Jile melambaikan satu jari, langsung mematahkan kepala Tianzi yang tertunduk. Yang disebut kaisar menundukkan kepalanya adalah untuk mendesak energi kemarahan tertingginya sendiri untuk menutupi alam miliknya sendiri. Ketika orang-orang di alam itu ditekan oleh udara yang menyebalkan, akan ada semacam ketakutan yang tak terkendali di hati mereka. Bahkan berlutut di tanah. Tapi kungfu ini hanya berguna ketika Qi yang membuat marah benar-benar menekan lawan. Bagi Bai Jile, langkah Nangong Sier tidak lain adalah bunuh diri. Nangong Sier segera menyambutnya dengan pedangnya. Ilmu pedangnya diperoleh dari warisan sejati Nanyulu, kakak laki-laki kedua sekolah. Setiap serangan pedangnya terlalu lambat dan terlalu lemah. Bai Jile dengan mudah mengelak dan menghela nafas. Ilmu pedangmu benar-benar langka pada usia ini. Sayang sekali, Nanyulu tidak mengajarimu semua ilmu pedang dari air yang hilang. Petik 2. Nangong Sier belum pernah bertemu setelah duel seperti itu. Itu tampaknya dia telah menyerang dan Bai Jile telah menghindar. Tetapi dia selalu memiliki perasaan bahwa sebenarnya ada banyak kesempatan untuk membunuhnya selama interval ketika Bai Jile menghindar. Kakak senior, lihat aku. Aku berjanji. Aku akan menciptakan kesempatan bagimu untuk memutuskan kemenangan atau kekalahan dengan satu pedang. Su Baiyi melompat, memegang pisau di satu tangan dan memegang pisau di kedua tangan. Itu sama beberapa kali. Bai Jile mengangkat matanya dengan lesu. Ilmu pedang Su Baiyi lebih indah dan mendominasi, tetapi Bai Jile hanya bisa menggesekkan jarinya sesuka hati. Pisau itu berubah tak terhingga menjadi satu, dan kemudian menghancurkannya dengan sekejap, dari jari-jari mereka. Tapi kali ini, Su Baiyi tiba-tiba meninggalkan Cicada Wing Sabre. Pada saat yang sama ketika Bai Jile memukul Cicada Wing Sabre dengan satu jari, Su Baiyi tiba-tiba menarik pedangnya dan mendarat di belakang Bai Jile. Tapi Su Baiyi masih memegang pisau di tangannya, masih setipis sayap jangkrik, jernih dan anggun. Feng Yuhan berkata tanpa daya, saya telah mengungkapkan rahasia yang telah saya sembunyikan selama bertahun-tahun kepada Anda. Raja Pedang Muda di sampingnya memberi samar, oh, jadi pisau Canyi adalah kombinasi dari dua pisau. Feng Yuhan berkata tanpa daya, Yuhan mengangkat bahu, tanpa komitmen. Su Baiyi mengayunkan Cicada Wing Sabre kedua dan menebas Bai Jile lagi. Tetapi Bai Jile menoleh, mengulurkan tangan kirinya.
dan menunjuk ke ujung cicada wing sabre lagi. Su Baiyi hanya merasakan sakit yang tajam di mulut harimau, dan segera meninggalkan pisau dan mundur 3 langkah. Pada saat ini, Bai Jile merobohkan pisau cicada wing di masing-masing tangannya. Tetapi ketika semua orang melihat, mereka menemukan bahwa Su Baiyi masih memegang pisau di tangannya. Seberapa tipis pisau sayap jangkrik ini, dan berapa banyak gagangnya. Buka. Su Baiyi mengayunkan cicada wing sabre, lalu membanting kedua tangannya. Dia melihat bahwa cicada wing sabre di tangannya berubah menjadi 7 dalam sekejap pergi. Kerja bagus. Bai Jile mengangguk, menendang kaki kanannya ke tanah, mengambil pisau sayap jangkrik, dan melambaikan pisau di depannya saat dia melangkah mundur. Kakak senior, Su Baiyi berteriak keras. Nangong Sier menembak lagi saat ini. Dan niat pedang dari air yang lewat datang ke puncak, menusuk langsung dari belakang Bai Jile, dan menepuk bahunya. Dia sangat gembira. Selesai. Tapi dalam sekejap, senyumnya mengeras di wajahnya, dan pedang Liang Ren menikam bahu Bai Jile. Tapi sepertinya mengenai batu yang keras kepala, dan tidak ada cara untuk bergerak maju. Kakak perempuan, mundur, aku datang. Dengan teriakan keras, Nangong Sier mengangkat kepalanya. Melihat bahwa Xie Yuling sudah melompati kepala mereka, dia segera menarik pedangnya dan melangkah mundur. Xie Yuling memejamkan mata, dan mengingat dalam benaknya berulang-ulang hari itu di danau yang setenang cermin. Pedang panjang Dongfang Xiao Yue jatuh, angin sepoi-sepoi bertiup, dan bunga-bunga layu. Itu adalah ilmu pedang bunga yang jatuh, romansa keluarga Xie yang sebenarnya. Teknik pedang bunga jatuh, bara api jatuh. Xie Yuling membuka matanya. Pedang panjang itu meluncur melewati sisi Bai Jile. Pedang panjang Xie Yuling menyentuh tanah, dan kemudian dengan lembut jatuh kembali ke sisi Su Baiyi. Bai Jile menjentikkan lengan bajunya, dan semua pisau cicada wing jatuh ke tanah. Dia berbalik dan mendarat dengan mantap 10 langkah jauhnya. Aku memukulnya. Xie Yuling terengah-engah. Dia telah mendengar banyak tentang Bai Jile ketika dia berada di keluarga Xie. Dibandingkan dengan Su Baiyi dan yang lainnya, dia tahu lebih jelas betapa mengerikannya Bai Jile. Tempatnya. Jadi dia telah memperhatikan dengan seksama, dan ketika dia mendapat kesempatan, dia langsung menembak. Dengan pedang itu barusan, dia yakin bahwa dia telah mengenai lawannya. Bai Jile memandang Xie Yuling. Kamu sangat baik, siapa namamu? Xie Yuling memandang Bai Jile dengan pedang di tangannya, dan tidak berani gegabah keluarga Xie Yuling. Bliss mengangguk, ada 2 bintik-bintik merah gelap di bahunya pada saat yang sama. Satu terluka oleh Nangong Sier barusan, dan yang lainnya terluka oleh Xie Yuling. Tetapi 2 luka pedang ini tidak sama. Ini fatal, tetapi Su Baiyi di sini tampaknya telah kehilangan keterampilannya. Bisakah dia menciptakan peluang seperti itu untuk 2 lainnya? Su Baiyi mengepalkan pisaunya. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan jurus terakhir. Bai Jile menjulurkan jarinya dan menepuk pelan bahu di kedua sisinya untuk menghentikan darah. Kedua pedang itu sepertinya hanya menyebabkan sedikit trauma kulit. Tapi Bai Jile tahu di dalam hatinya bahwa konfrontasi dengan petapa Konfusianisme hari itu sudah pertempuran. Vitalitasnya terluka, dan dia tidak bisa menahannya terlalu lama. Dia menghela nafas ringan, itu dia. Xie Yuling bertanya kepada Su Baiyi dengan suara rendah, Su Baiyi, langkah apa lagi yang kamu miliki? Satu gerakan menentukan hasilnya. Su Baiyi tiba-tiba memasukkan saber sayap jangkrik kembali ke sarungnya, lalu membungkuk sedikit. Nangong Sier tertegun sejenak. Postur ini adalah kakak perempuan. Su Baiyi mengeluarkan suara rendah. Xie Yuling, gunakan bara api lagi. Nangong Sier segera mengerti, aku punya jurus pedang yang bisa aku serang denganmu. Abu jatuh. Kali ini, dia tidak yakin bahwa dia masih bisa mengenai Bai Jile. Tetapi dia yakin bahwa pedang ini bisa lebih kuat dari pedang tadi. Biarkan kamu hidup, itu memang akan menjadi masalah besar di masa depan. Bai Jile langsung menghindari pedang panjang Xie Yuling ke samping, lalu mengulurkan jari, tetapi menabrak dermawan putih giok di pedang. Ilmu pedang air yang lewat, Cao Sheng. Nangong Sier mengayunkan pedangnya. Pedang ini adalah bentuk terkuat dari ilmu pedang air yang lewat yang telah dipelajari Nangong Sier.
Setelah pedang diayunkan, energi pedang akan melonjak satu demi satu. Yang lain. Ayo, total 5 lapisan dicurahkan. Dan setiap lapisan beberapa kali lebih banyak dari ki pedang sebelumnya. Pada akhirnya, ki sejati yang melonjak bisa merobek seluruh tubuh lawan. Pedang Liang Ren ditaruh di dada Bai Jile. Nangong Sier memiliki ekspresi menyakitkan di wajahnya. Pedang ini bisa membunuh orang, dan juga memiliki serangan balik yang kuat. Bai Jile tiba-tiba mengubah jari-jarinya menjadi telapak tangan. Dan begitu dia menggenggam pedang orang baik itu, dia dengan tegas berkata, Nangong Sier, sisa-sisa sekte iblis, jika kamu melihatnya dengan cara yang benar, kamu harus bunuh dia. Semua penonton terkejut. Wanita yang menakjubkan itu ternyata adalah sisa dari sekte iblis. Aku Putri Nangong Yuan, master sekte kedua dari sekte Tianmen. Dari mana kamu berasal dari sekte iblis? Kamu adalah sisa. Nangong Sier berkata dengan marah. Pada saat ini, cahaya pisau menyala. Pupil Bai Jile terbuka sedikit, dan telapak tangan yang memegang pedang mengendur dengan erat, dan Nangong Sier mendapat kesempatan untuk segera menghindar. Su Baiyi sudah mendarat di belakang Bai Jile dengan cicada wing sabre, dan cicada wing sabre diwarnai dengan crimson. Dia tersenyum, menggunakan ilmu pedang dengan pedang sebenarnya tidak buruk. Feng Yuhan dan Feng Yu berada di lapangan. Li, Feng Waner, Mu Yi, dan Liu Duohan semuanya terkejut. Mereka semua baru saja melihat pisau Su Baiyi. Pada saat itu, sosok bocah lelaki berbaju putih dan sosok dunia romantis saat itu tumpang tindih, berdiri. Itu terlalu mirip. Feng Waner menggelengkan kepalanya dengan kagum. Feng Yuhan sedikit tercengang. Ini, melihat bunga di kabut. Su Baiyi tersenyum pada Feng Yuhan dan berkata, berkat kekuatan internal Master Sekte Feng, saya baru saja membuat pisau ini. Saya pikir. Petik 2. Itu masih lebih buruk. Titik. Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Su Baiyi menegang lagi, segera berbalik, dan mengepalkan pisau di tangannya. Bai Jile berbalik perlahan, ini bukan kabut yang lengkap untuk melihat bunga. Kalau tidak pisau tadi benar-benar cukup untuk melukaiku dengan serius. Su Baiyi memandang Bai Jile, yang tampaknya tidak dalam kondisi serius, sedikit tidak berdaya. Bai Lou Lord ini benar-benar tahan lama. Bai Jile menyentuh luka di pinggangnya, dan melihat bahwa pakaian putih di tubuhnya telah ternoda darah di beberapa tempat, dia sedikit mengernyit, dan kemudian dengan lembut menginjak tanah dengan kaki kanannya, sedikit kejam. Jiang Li, hentikan dia, bisik Feng Yuhan. Raja Pedang Muda segera melintas ke arah Su Baiyi ketika dia mendengar suara itu. Tetapi sudah terlambat, Bai Jile berada di depan Su Baiyi lebih cepat darinya, dan kemudian dia meninju. Su Baiyi buru-buru melambaikan pisau untuk menghentikannya. Tetapi tinju Bai Jile mengenai pisau sayap cicada, menghancurkan pisau sayap cicada menjadi berkeping-keping dalam sekejap, dan kemudian menendang Su Baiyi keluar dengan tendangan keras. Jiang Li buru-buru berbalik dan bertemu mata Bai Jile. Tetapi begitu dia bertemu mata itu, Jiang Li disambar petir, dan tangan yang memegang pisau itu begitu berat sehingga dia bahkan tidak bisa mencabut pisau itu. Dia dihormati sebagai Raja Pedang di usia muda, dan ada banyak master di masa lalu, tapi itu adalah pertama kalinya dia melihat aura pembunuh yang begitu kuat. Namun, Bai Jile mengabaikannya, meliriknya dan dengan cepat melewatinya. Datang ke Nangong Sier dan Xie Yuling, meninju mereka bersama-sama, dan langsung menjatuhkan mereka. Nangong Sier dan Xie Yuling jatuh ke tanah, memuntahkan seteguk darah. Dan ki mereka yang sebenarnya baru saja dikalahkan oleh Bai Jile, dan mereka kehilangan kekuatan untuk bertarung lagi. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari tangan Tiangong. Feng Yuhan menghela nafas pelan, ini adalah momen paling tidak berdaya yang pernah dia temui dalam hidupnya. Bai Jile berhenti dan menatap Nangong Sier, yang terbaring di tanah, dengan cahaya dingin di matanya. Feng Zhujun tiba-tiba berkata pada saat ini, sepertinya aku masih harus bergantung padaku pada akhirnya. Feng Ling mengerutkan kening, apakah kamu gila? Kamu hanya akan mati. Aku punya seorang pembunuh. Feng Zhujun dia melompat dan datang ke sisi Su Baiyi. Su Baiyi memelototi punggung Bai Jile pada saat ini, karena takut dia akan menyerang kakak perempuan senior.
Melihat Feng Zujun datang, dia sedikit bingung. Kakak Feng. Kakak Su, apakah Anda memiliki gerakan tidak berguna lainnya? Tanya Feng Zhuojun. Su Baiyi tersenyum pahit dan berkata, kakak senior, itu benar-benar hilang sekarang. Tidak, kamu masih memilikinya. Feng Zujun menggelengkan kepalanya. Su Baiyi terkejut. Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Feng Zujun mengeluarkan panah terbang dari tangannya. Saudara muda Su, apakah Anda tahu apa ini? Ini. Su Baiyi mengenang, waktu itu bawahan Anda di akademi berkomplot melawan saya. Apakah Anda ingin menggunakan senjata tersembunyi untuk melawan Bai Jile? Tidak ada gunanya. Dupa Miangwu dicat di atasnya. Ketika saya meninggalkan akademi, saya meminta sebotol kepada Su Ze. Feng Zujun berkata dengan lemah. Su Baiyi masih bingung, apa yang kamu maksud dengan kakak laki-laki? Tersinggung. Feng Zujun menikam panah terbang di pantat Su Baiyi. Kakak senior, kamu. Su Baiyi menunjuk Feng Zujun dan ingin berbicara, tetapi dia pusing di tengah jalan. Apa yang kamu lakukan, Zhuojun? Feng Yuhan berkata dengan keras. Bai Jile juga berbalik dan melihat gerakan Feng Zujun, sedikit menyipitkan matanya, tidak tahu apa artinya. Feng Zujun menunjuk Bai Jile dan berkata dengan bangga, hahaha, kamu Bai Jile terkutuk. Kamu selesai. Apakah kamu tahu itu? Ketika Feng Zujun menunjuk Bai Jile dan memarahinya, di sampingnya, Su Baiyi, yang pingsan di tanah, berdiri dengan tenang, matanya merah, dan dia tidak melihat apa-apa. Kamu hanya menunggu untuk dipukuli, Feng Zujun berteriak keras. Dengan tamparan, Su Baiyi menamparkan kepala Feng Zujun dengan telapak tangan, menjatuhkannya. Feng Zujun jatuh ke tanah dan meludahkan kata-kata berikut, dipukuli sampai mati. Bai Jile memandang Su Baiyi di depannya, dan ekspresinya perlahan menjadi serius. Su Baiyi juga memandang Bai Jile, dan setelah melihatnya untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba menyeringai. Terima kasih sudah dengerin alur film sampai akhir. Lanjut ke episode selanjutnya ya.